Nah ini baru aromanya nih. Ini nggak masuk freezer, masih mana? Enggak. Wah, alhamdulillah pengalaman pertama. Cobain. Nanti dulu. Sabar. Ustadz nggak sabar. Ustadz Munawir nggak sabar. Ini dulu. Satu doang. Ini cara membuang bau duren, yaitu ketika kita minumnya itu lewat kulit dari kulit durennya. Itu nggak bau. Bukannya supaya nggak bau durian makan pete, Ustaz? Oh, bukan itu mau bau pete. Nah, Bismillah. Ini Musang King. Musang King dari Malaysia. Ini Musang King. Sayang untuk melewatkan. Mau pulang dari tadi ada acara, nahan pulang karena duren Musang King. Ini agak pahit. Biasanya Musang King pahitnya agak turun dikit. Iya. Ini agak pahit aja. Tapi normal kok ini. Nah ini kalau satu buah aja habis nih kan ini. Kalau yang begini habis. Papan jadi mau. Malah pusing telinga. Rasa ya? Nah, kalau ini satu aja udah geli yang emas. Ustaz, tapi cepet amat makannya sih. Itu bukannya malah bukan Ini saya tuh sama duren mau kepala aja, insya Allah siap. Doyan banget masalah. Apalagi Musang King ya. Apalagi gratis. Jangan keras-keras ngomong gratisnya ya. Efeknya bisa kaget. Aja itu. Ini. Ntar di luar ada billingnya ya, Ustaz Munawir. Hah? Di luar ada billingnya. Ini apa? Bon. Pilih Saputra. Enggak taunya beli. Udah. nolak ya Ustaz. Iya. Enggak malu. Saya udah ngitungin loh, 5. Urusan masalah Musang King, urat malu putus, Bos. Nih, urusan ini aduh enggak malu-malu deh. Ya Allah, ketemunya Masih 2 kuat. kali. Masih kuat. Masih kuat. Masih. Ambilin satu Mas. Oh my god, aku mulai kenger. Apa? Ayo. Iya ambilin Mas tolong. Cari sing biasanya Mas. Iya. Ustaz tapi kita masih kuat Mas. Iya. Ora. Wes dibukake. Ya fokus. Ustaz Abe, Musang King tuh satu buahnya tuh berapa sih harganya sebenarnya? Kayaknya ini sih 1 juta kali ya. Kali ya. 1 juta. Kayaknya. Ya nggak ada di kita, ada yang di Malaysia. Bikin paspor dulu ya. Bikin paspor. Pesawat. Di mahal. Ya bener nggak sebenarnya? Berapa duit? Kira-kira kata Ustaz dulu berapa duit? Ya saya nambah sedikit lah. Ya betul. 1.500. Jadi yang dapat itu. Yang dapat itu. Iya kan? Senang jangan gitu. Ya, dia mencoba berlatih dia. Yang memang berlatih untuk menghadapi. Intinya kalau udah tenang, mulai paham, muji Allah aja, itu yang di sini langsung seng mulai. Ngelihat duren sama yang di kantor lebih suka mana Mbak Devi? Sama yang di mana? Sama yang di kantor Ya, lebih mana suka nih? yang mana? Ini nyindir nih. Enggak dua-duanya boleh ya? Enggak dua-duanya. Haji Hasan masih loh. Ya. Kan itu yang baru. Saya bayangin aja. Fotonya udah kuat. Enggak. Tadi mau ngambil duluan. Enak, gede gitu kan. Suruh ngambil duluan udah kita berapa. Kali ini spesial guys. Biasanya 1 minggu 1 Musang King. Tapi hari ini 2 Musang King. Tambah satu lagi. Wih, ini. Tuh. Udah kambing, udah durian. Sampai Mas Iwane hafal cara bukanya. Boy. Enggak perlu Kok susah-susah. gampang banget bukannya ya? Ya beda sama yang mahal yang abal-abal.
Nih Benar, dia Mbak Devi. itu nggak pernah sama Durian sekali luar biasa. yang namanya Muntah, nyobain kalau durian. Aku muntah kalau. Bahkan sering muntah kalau deket durian. Bagaimana? Durian apa nih buah durian? Durian, buah durian. Musangking. Musangking. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan namanya tetap durian kan? Ustaz gimana dulu nih? Boleh silakan. Tapi Durian. kalau durian Bismillah. saking gitu. Bismillah. Pokoknya nggak usah takut, santai aja. Kalau habis pakai Pak. Iya, nggak apa-apa. Kecuali gitu. Yang penting keliangannya udah mulai hilang, naknya udah hilang, Indonesia udah mulai menanam. bisa. Walaupun dikit, nggak apa-apa. Oh, Ini Malaysia duluan. iya. Santai. Ini makanan halal, insya Allah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada benci lagi sama durian itu aja. Saya nggak benci lagi Bersahabat sama sama durian. Saya nggak bosen. makan durian yuk. Saya nggak bosen makan durian gitu aja. Saya nggak bosen makan durian, insya Allah. Bismillah. Oh bahaya nih kalau doyan durian. Subhanallah. Saingan ya. Ya iya. mulai tenang. Walaupun ada sesuatu yang tapi nggak kayak dulu maksudnya. Nahan. Sambil muji Allah aja. Ya tasbih aja nggak apa-apa, santai. Karena Mbak Devi ada tapi nggak sebanyak Ustadz Zaki. Enak sih Pak, cuman Enak. Mau gitu, mau. ininya jadi pas Rasanya di asin. sininya tuh sesek. Iya nggak apa-apa, itu jinnya di hati. Karena dulu bosennya itu sampai ke hati gitu. Ini bapaknya tiap hari makan durian, apa nggak bosen apa ya? Nah kayak gitu. Nah itu sampai ke hati. Tapi ini kemajuan ya. Biasanya aku megang aja tuh. Nah, alhamdulillah syukur ya sekarang. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Nah, Biasanya coba aku lagi. megang aja aku nggak mau. Coba Iya. jilat. Dari makan lagi. Alhamdulillah. Makan lagi. Mas. Alhamdulillah, gitu loh. Makan lagi Made. Nah. Enak kan, rasakan manis, enak gitu. Ya kalau nggak manis lihat saya gitu. Ini kemajuan. Ini kemajuan. Bener sama kayak JJ dulu nggak mau, bener-bener nggak mau. Tapi ya coba habisnya. Tapi kalau ini beda. Kalau Haji J memang sejak kecil Nggak pernah nggak mau dikenal nyentuh. dulu. Iya, Nggak nggak mau. mau. Kalau Mbak Devi itu ada bosan, ada jengkel, ada jengkelnya. benci waktu orang tua beli durian kayak gitu. Oh. Mirip kayak Ustaz Zaki dijejelin durian, marah. Di sininya marah. Ya Allah doyo. Enak ya? Enak ya? Enak. Iya. Lagi Enak. berusaha untuk menikmati Pak. Mulai menikmati ya. Nanti Mbak Devi, nanti Mbak Devi kayak Haji J. Kenapa? Dia makan durian mau, di luar Musangking nggak mau. Nah itu yang bikin Pilih-pilih. masalah itu. Repot Itu masalah baru itu kan itu. Itu masalah baru kalau Pak Haji J. Ya, mulai banyak kan? Enak ya? Enak ya? Enak. Enak. Udah. Enak meskipun sini sesak. Nggak apa-apa. Sebelumnya nggak pernah ya? Nggak. Nggak pernah makan durian? Berapa tahun ya? Berapa tahun? SMA tuh berapa tahun? 2000. Lama. 10 tahun. 10 tahun. Enggak lah, lebih 15 tahun kali Pak. Ini makan durian aku Pertama kali. Kasih kesan-kesannya Iya, dan iya. cerita. Iya. Bilang. Sesakapan. Sejak SMP Pak, tahun 97 kalau nggak salah. Tadinya memang nggak pernah mau gitu. Mota suka. Dulu Kenapa menghindari? menghindari gara-gara si papa sama mama tuh kerja tiap hari beli durian waktu pas aku TK sampai SD lah selama 6 tahun kitanya enak tiap hari dia makan durian tiap hari terus aku jadi benci ini sampai detik ini adikku juga masih benci makan durian Setelah itu ngeliat durian muntah muntah. Sampai 23 tahun kemudian baru Sampai hari ini. Tadi ngikutin doanya Ustadz Zaki, mencoba mendengarkan, mencoba masuk ya istilahnya. Berarti Meresapi, tadi ikut doa ya pas sejak ini terapi. iya tetap ngaminin. ngaminin Bener, terus bereaksi. Betul, tadi bereaksi. pusing Pusing. palanya nyut-nyutan segala macam gitu Nah, itu belum megang kan, itu melihat, bau kan gitu. iya sambil Sekarang? makan. sekarang bisa meskipun makanya cuma berdiri Iya, dikit dulu gitu. Tapi kan udah Bisa. berani itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ayo Mbak. Berarti gimana? Intinya kan gini. Intinya teman-teman, dulur, guys, intinya begini. Dulu Mbak Devi waktu kecil itu benci lihat ayah ibunya itu makan durian, benci, nggak suka. Ya, nah, unsur benci itulah ada jin masuk mulai dari unsur mata, telinga, otak, mulut sampai ke
Benci itu diyakini sampai ke hati. Makanya kebencian itu mual, menjadikan mual. Tadi itu udah pusing, beliau bercerita pusing. Tapi alhamdulillah Mbak Devi paham bahwa saya akan coba memahami. Waktu tadi Ustadz Zaki itu berdoa, Mbak Devi mencoba mengikuti. Cuma memang betul, jin yang di Ustadz Zaki sama Mbak Devi itu lebih sedikit Mbak Devi. Ustadz Zaki lebih besar, banyak ya. Nah di sini setelah dia mulai kliennya mulai hilang, kok hilang? Enak-enaknya mulai berkurang, bukan hilang ya, mulai berkurang. Mbak Devi mencoba. Ini benar-benar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, illal ladzina tabu waslahu wabayanu. Allah menjawab, faulaika tubu alaihim. Apa artinya? Mereka yang telah tobat. Kita mengajarkan, Islam mengajarkan bahwa Mbak Devi jangan lagi jengkel benci sama kebiasaan bapak dulu makan durian. Mbak Devi mau waslahu, mencoba memperbaiki, ngerti ya, karena itu bencinya hati berarti mencoba memperbaiki, nggak mau lagi benci terhadap orang atau durian atau apapun, karena bagaimanapun juga makanan ini kalau dimakan normal insya Allah halal. Ubayanu, memberikan nasihat kebaikan baik dari Quran, hadis, atau memberikan masukan terhadap sunnah-sunnah Rasul. Allah menjawab, faulaika atubu alaihim. Apa artinya? Inilah dinanti-nantikan kita, maka tobat mereka yang aku terima. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah nyata. Mbak Devi baru kali ini sekian puluh tahun mutah memegang durian, mutah melihat baunya aja udah muntah Pak. Hari ini kebesaran Allah bisa kita lihat dari Mbak Devi diizinkan oleh Allah Ta'ala makan durian, memahami. Itulah, jangan membenci sesuatu, karena benci sesuatu itu pasti ada akibatnya. Nah di sini kita belajar dari Mbak Devi. Mudah-mudahan kita bisa paham, kalau ada makanan halal jangan diharamkan. Paham? Kalau diharamkan berarti kita menyalahkan Allah. Nggak boleh. Kalau nggak suka, ya bilang aja kurang suka dengan makanan itu, tapi nggak boleh menyalahkan makanan. Menyalahkan makanan bertanggung jawab nanti di akhir. Hasilnya Mbak Devi. Begitu guys, begitu teman-teman. Nih Mbak Devi, boleh makan lagi Mbak Devi. Pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan nggak apa-apa. Habis makan durian nambah muda kelihatannya. Nah, mantap. Alhamdulillah. Ini doa kita nih, alhamdulillah. Bener, Allahu Akbar. Bener ya. Beneran gak benci banget kan? Gue udah gak benci ya? Tuh, nggak ada mual-mual ya? Ada saya sih. Udah mulai hilang ini kayak tadi enak gitu kayak nusuk di ulu hati. Sama seperti Ustaz Zaki, hilang. Ini bedanya begitu. Itulah jin. Makanya kenapa? Kalau ada orang merasa dirinya tidak ada jin, saya ketawa nomor satu. Nomor satu saya ketawa. Siapapun orangnya. Jin itu ada di mana-mana. Orang yang dia bilang badannya nggak ada jin, itu dia mah biangnya jin malahan. Malah biangnya jin. Karena jin itu dimaki-maki, malah jin itu banyak yang masuk sebenarnya. Nah ini aja lagi jengkel bapak sering makan durian tiap hari, masuk jinnya. Nah ini tadi mual dan sebagainya itu jin. Selama ini kita hanya tahu ya bahwa Rasulullah berpesan jangan mencela makanan, jangan mencela makanan. Ini kita baru tahu efeknya semacam ini. Ternyata masuk jin-jin begitu, itu luar biasa. Makanya sebenarnya jin ini nggak perlu kita benci. Kita sebagai seorang muslim, apalagi kita sendiri diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah, harus mencari solusi. Bukan jin yang di dalam tubuhnya Mbak Devi kita maki-maki, lo ngapain? Dimaki-maki. Oh ya ada sesuatu. Cara orang Islam adalah mencari solusi. Kalau memang dia itu diizinkan oleh Allah Ta'ala, sering bisa bisa menyelesaikan atau menyelesaikan solusi-solusi masalah. Iya seperti Nambah itu. dong. Udah cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dimakan di mobil. Sekarang Mbak Desi gimana nih setelah mencoba satu butir setelah ber-23 tahun menghindari durian? Bukan menghindari. Apa ya? Tidak doyan. Nggak doyan. Ya. Silakan. Ya alhamdulillah banget kayak lega Pak. Kayak apa ya? Yang kayak itu kan persepsi kali ya. Selama ini aku juga salah. Salahnya tuh Stigma iya, jadi terlalu terlena dengan
kebencian itu, jadi akhirnya aku menyadari ya sebenarnya nggak boleh kayak gitu gitu. Emang mesti banyak istighfar. Tapi enak banget, serius. Berarti 23 tahun ya? Berarti insya Allah kalau Allah mengizinkan memang acara Siraman Kolbu itu akan membantu saudara-saudara kita yang terhadap ini mutak, terhadap ini terhadap ini sebenarnya sama. Ini apa namanya? Bukan halusinasi, memang ini traumatik ya istilahnya. Tapi menurut saya enggak, itu jin. Kenapa jin? Ya memang jin begitu. Kerjanya jin itu sudah dijelaskan. Jin itu kerjanya dia mengikuti manusia. Manusia apa yang diikuti jin? Manusia yang memang keluar dari syariat. Itu aja kuncinya. Baru nanti dijabarkan keluar syariat itu mana. Kalau di titik ini Mbak Devi mencela makanan. Nah ini tadi Pak Haji Hasan tadi cerita, ya emang itu nggak boleh. Gitu. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya, menjadi pelajaran gitu. Bahwa siraman kolbu nggak main-main. Nih Ustadz Munawir nih, ini beliau geletek-ketek pelajarannya kan apa namanya, ilmu agama yang bleketek, maksudnya itu penuh. Nah, coba kasih dengan Mbak Devi tadi. Apa ini bukti langsung. Kalau dikatakan Al-Quran, kadang orang yang beriman terhadap Al-Quran kan hanya percaya, tapi nggak sampai pembuktian seperti itu. Ya Allah, luar biasa hari ini pelajaran ini untuk kesekian kalinya dari guru kami, guru kita Ustadz Danu ya. Luar biasa. Jadi selama ini saya hanya membaca, mendengar, kemudian saya menyampaikan lagi bahwa kita tidak boleh membenci makanan, kita tidak boleh membenci makanan, mencela orang, mengejek orang, karena semua adalah makhluk Allah ini. Dan selama ini hanya sebatas itu, bahwa itu adalah akhlak yang dicontohkan Rasulullah. Tapi bagaimana implementasi dari akhlak ini dan kemudian apa efek dari akhlak yang tidak baik ini? Ternyata hari ini langsung kita bisa melihat pembuktian-pembuktian yang ada ini. Apa yang kita sampaikan secara tidak bagus, maka ternyata hasilnya tidak bagus. Benarlah bahwa yang benar itu nyata, yang batil itu juga nyata. Dan alhamdulillah, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita makin yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita selalu rendah hati, dan kemudian kita jangan menutup diri terhadap pengetahuan, terhadap ilmu dari guru-guru yang lain dan sebagainya. Karena dengan menutup diri terhadap salah satu guru atau sanad yang satu aja, maka insya Allah hidayah itu makin menjauh. Mudah-mudahan dengan kita open mind, hidayah akan mudah terbuka. Karena sebenarnya hidayah itu adalah seperti ya sinyal-sinyal. Kalau kita parabolanya udah besar, sinyal itu akan masuk. Nah, parabola adalah tadi open mind, hati yang tawadu, itu adalah parabolanya. Hidayah adalah sinyal yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu. Subhanallah, luar biasa. Saya takjub menyaksikan satu hal yang ini sebenarnya bisa membuka kesesatan kita dalam berpikir. Karena selama ini berpikirnya kita itu terlalu dihakimi oleh hawa nafsu kita. Gimana menghakimi hawa nafsu itu sendiri? Seperti kita bilang bahwa saya nggak suka durian, itu nafsu kita menghakimi. Pikiran kita menghakimi, sehingganya ketika kita bilang seperti itu, tangan ini udah nggak mau, rasa ini udah nggak ada, mau mencoba pun udah nggak mau, semuanya sudah nggak mau. Itu sudah dihakimi oleh pikiran, oleh nafsu, oleh lain sebagainya. Hari ini guru kita mengajarkan edukasi yang luar biasa. Saya lihat guru tidak memberikan, sangat menghargai bagaimana Bu Devi ini nggak suka sama durian. Beliau nggak mempersilahkan makan, beliau juga nggak nyuruh makan. Tapi ternyata Allah kasih hidayah, kasih pelajaran, kasih edukasi. Di saat Ustaz Zaki sedang di mediasi, sedang dikasih doa, didoakan, Mbak Devi pun hatinya terbuka, ikut berdoa kepada Allah, dan tergerak ingin mencoba makan durian. Dan dia menguatkan hatinya, menguatkan dirinya, dia bersatu, dia bersahabat, sehingganya membuat pola pikirnya untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Semoganya
ada kebaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa manfaat. Mudah-mudahan bisa manfaat buat semuanya, dulu teman-teman, guys. Pelajaran-pelajaran, sebenarnya pelajaran ini petunjuk dari Allah Ta'ala di lingkungan kita itu petunjuk. Kita mensikapi tetap harus baik, karena kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang baik ya, harus belajar baik. Memaksa tidak boleh, kemudian mengajari dengan doa yang baik ya. Mudah-mudahan manfaat ya guys. Terima kasih. Ada pelajaran yang baik tadi dari Mbak Devi untuk kita semua. Wassalamualaikum.